Oke, baik. Jadi selamat malam Mbak Gita. Sehat? Iya, selamat malam Pak. Sehat. Sehat ya. Ya. Oke, selamat malam buat semua yang hadir di dalam acara Etuset Ngopi ini, webinar ini. Yang baru join juga Bu Jenny, kelihatan Cik Ling dari Semarang, Pak Sarbini dari Malang, selamat bergabung juga. Ini Mbak siapa? Agatha, Titi Prawati, Bu Foni, Pak Manurung ini dari Sumatera Utara. Jalan Manurung, Mailindra, kata dari mana? Selamat malam, Mbak Mersa ya. Malam Pak Min, Jakarta, volumenya Pak Min kurang gede ya? Oh, suara saya kurang gede ya? Oh, Ya, mesti tambah teriak nih. Oke. volume hardware-nya mungkin. Oh, padahal badannya udah gede loh Pak Sarbini. Oke, Kang Ukut nih adalah termasuk yang join pertama di Etuset Ngopi. Tadi pagi-pagi udah join sekali. Kemudian Mbak Vena, Net Syansah, Mbak Roni, kemudian siapa lagi ya? Oke, dan lain-lain. Baik. Mbak Gita, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bedah ya, The Rise of the Eco Warrior, sebagai generasi muda, Mbak Anggita ini, kok kenapa sih tertarik ke dunia lingkungan hidup lah, kira-kira gitu? Nah, boleh share dulu Mbak Gita. Ya, sebenarnya ini udah menjadi fokus saya beberapa tahun sebelumnya ya Pak. Mungkin nanti kalau untuk spesifikasinya kenapa, saya boleh sharekan di dalam ininya, di dalam penjelasan malam ini, iya. Karena saya kenapanya ya, tapi artinya Mbak Gita ini adalah sudah beberapa tahun terlibat di dalam lingkungan hidup ya, punya kepedulian di sana. Oh, oke, bagus sekali. Ini termasuk makhluk langka juga. Maka makhluk langka ini mesti mencari juga sesama yang langka. Iya, supaya menjadi tidak langka lagi gitu. Ya. Kalau sendirian kan langka terus ya. Iya, betul Pak. Volume suara Pak Min bisa ditambah. Ini udah ngepol loh saya nih. Udah ngepol nih. Bang Mersa. Boleh saya cross check lagi ya. Mbak Anggita, suara saya masih bagus? Karena di saya masih jelas Pak. Jelas ya, di Bang Mersa nih agak sedikit. Volumenya Pak Min mungkin lebih kurang digedekan lagi volumenya Pak Min. Sudah ngepol? Ngepol. Oh ya sudah Pak. Udah pol, wispol. Tuh udah 100 tuh. Ya sudah sampul. Mungkin telinganya berarti ini kita yang salah Pak, karena Bu Anggi bisa dengar dengan jelas tapi yang lain nggak jelas. Berarti Bu Anggi peralatannya jauh lebih canggih. Itu dia. Mungkin jaringannya Pak. Di tempat saya juga jelas Pak. Bu Angginya jelas, yang lain jelas, Bu Mai jelas. Saya jauh di Sumatera loh Pak. Iya, tapi Bu Mai jelas suaranya, Pak Min yang malah nggak jelas. Apa karena dekat sesama di Jakarta jadi malah nggak dengar. Oh, kurang tahu juga saya Pak. Cuman saya jelas di Sumatera, malah di Provinsi Jambi malah jauh kita Pak. Iya, tapi suara Bu Mai jelas. Siapa yang suara dari Jambi? Pak Min yang nggak jelas. Oh, oke. Kalau gitu saya jangan banyak ngomong, karena antara ngomong dan nggak ngomong kan sama-sama nggak jelas itu. Ya kan, saya berikan sepenuhnya waktunya Mbak Anggi untuk memaparkan ya tadi dengan pertanyaan awal, kenapa ternyata ada di makalah kira-kira. Sekalian sediakan waktu juga Mbak Anggi untuk acara diskusi tanya jawab ya Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya saya juga ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu yang ada malam hari ini. Saya Anggita Evasari, asal saya itu dari Medan, Sumatera Utara. Saya saat ini berdomisili di Bandung karena saya bekerja di salah satu yayasan yang berkecimpung di lingkungan hidup begitu. Nah, kenapa saya ingin menjadi pegiat lingkungan hidup itu seperti yang ditanyakan Pak Min tadi, saya masih baru, terbilang sangat baru sebenarnya di lingkungan hidup. Karena itu saya memberanikan diri untuk bekerja di Yayasan Lingkungan Hidup ini supaya
aspirasi saya tentang lingkungan hidup ini bisa terpenuhi gitu. Karena orang muda saat ini sedang mencari-cari tujuan hidupnya kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memilih tempat Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup ini menjadi tempat pembelajaran saya yang mungkin akan memberikan perubahan terhadap diri saya juga, dan saya bisa berdampak ke lingkungan sekitar saya gitu. Mungkin kita bisa langsung aja ke topik pembicaraan kita malam hari ini. Ya. Ada apa dengan rumah kita sekarang? Kalau kita bicara soal keadaan, artinya kita harus melihat kembali di masa yang sebelumnya gitu ya. Kita coba lihat apa yang terjadi di bumi kita sebelumnya. Dan faktanya ternyata kondisi bumi kita saat ini dan yang sebelumnya itu tidak sama. Karena begitu banyak perubahan gitu. Kalau di permukaan bumi, banyak terjadi perubahan dalam waktu yang cukup lama sebenarnya, tapi ini udah sangat signifikan gitu perubahannya. Ini tuh bisa disebabkan dari peristiwa geologi atau erosi yang terjadi terus-menerus secara eksplisitnya yang di depan mata sering kita lihat itu gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan masih banyak lagi. Tapi selain faktor alam itu, ternyata aktivitas manusia pun bisa menjadi faktor untuk mengubah kondisi lingkungan di permukaan bumi ini. Gitu. Nah, mari kita lihat data di sini. Kenaikan eksponensial terjadi sejak abad ke-17 sebenarnya. Jadi setiap tahun itu populasi di dunia bertambah sekitar 80 juta orang per tahun ya gitu. Dan sekarang Indonesia itu sudah memasuki fase yang namanya overpopulasi. Apa itu overpopulasi? Itu fenomena di mana spesies menjadi lebih besar dibandingkan daya dukung lingkungannya gitu. Dan Indonesia menurut data Badan Pusat Statistika per tahun 2022 itu sudah menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia. Itu sekitar 275 jiwa dan kepadatan penduduknya itu mencapai 143,86 orang per kilometer. Kita boleh mulai imajinasikan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya per kilometernya itu ada 143,86 orang gitu. Sepadat apa? Jadi kita bisa lihat, kita bisa bicara soal data dari yang ada. Sekarang itu populasi di dunia itu sudah mencapai di angka 8,1 miliar. Tapi kapasitas bumi kita saat ini yang kita tempati itu hanya bisa menampung 4,8 miliar orang. Dan jika dihitungkan, ternyata kita membutuhkan 1,75 planet bumi. Jadi minimal nih kita punya 2 bumi. Tapi ternyata dengan populasi yang 8,1 miliar ini, kita hanya memiliki 1 bumi. Jadi bumi itu sudah tidak cukup untuk menampung populasi sebanyak ini gitu. Dan bisa dikatakan juga bumi akan menjadi tidak layak huni bagi sebagian besar populasi di dunia karena evolusi alam
evolusi alami mataharinya gitu. Nah, overpopulasi ternyata bukan hanya tentang banyaknya orang dalam suatu wilayah, tapi melainkan juga mengenai perbandingan antara jumlah penduduknya, jumlah orangnya dengan sumber daya yang tersedia di alam. Nah, ini dengan peningkatan populasi yang 8 miliar tadi, jelas sangat berdampak ke lingkungan kita. Dan sudah diperkirakan sudah terjadi penurunan kualitas lingkungan. Termasuk kalau yang sekarang itu kita udah di istilahnya global boiling, bukan lagi global warming. Karena situasi bumi saat ini sudah kenaikan suhu atmosfernya sudah melebihi rata-rata yang seharusnya gitu. Jadi kita bisa lihat data di sini. Penebalan gas karbon dioksida per Januari 2023 itu di angka 419 part per million. Dan 1 tahun kemudian naik di 422 part per million. Jadi kalau misalnya penebalan gas karbon dioksida ini sudah mencapai 450 part per millionnya, bumi sudah sangat panas untuk kita hidup. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya secara terus-menerus kita tidak memiliki kesadaran, bumi tidak akan menjadi layak untuk ditempati manusia, makhluk hidup. Ini adalah salah satu dampak gitu ya, dampak dari global boiling-nya tadi, krisis kesehatan dari COVID-19 yang sudah kita alami dan sudah kita lewati kemarin, kita bisa menyadari bahwa masih banyak ternyata penyakit manusia yang belum bisa diselesaikan. Dan ironinya masyarakat Indonesia menghabiskan 2 kali lebih banyak uang untuk membeli rokok daripada telur. Nah, ini juga menjadi dampak, jadi berkesinambungan gitu. Dampaknya itu krisis pangan. Jadi hampir 1 miliar orang di dunia kelaparan dan 25.000 orang per harinya meninggal karena krisis kelaparan. Miris ya Bapak Ibu ya. Dan Indonesia peringkat ketiga tertinggi tentang krisis kelaparan ini di Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos gitu. Nah, ini adalah menjadi bagian refleksi saya Pak Min dari pertanyaan Pak Min. Kenapa saya ingin terjun ke lingkungan hidup, kenapa saya memilih jalan untuk menjadi orang langka gitu ya. Kita bisa lihat 20% dari penduduk Indonesia berusia rentan antara 10 sampai 19 tahun. Ini 20% ya. 10 sampai 19 tahun. Artinya yang ini tuh bagian dari generasi ke bawah saya gitu ya. Dan faktanya lagi, 1 dari 3 remaja di Indonesia didiagnosa mengalami masalah kesehatan mental. Dan jumlah itu kurang lebih 15,5 juta remaja berusia 10 sampai 17 tahun. Juga pada tahun 2019, 3,6 juta orang Indonesia menyalahgunakan narkoba. Dan 2,2 jutanya adalah kaum muda, kaum generasi saya. Dan Mbak Evita, ya, Mbak Anggi ya, oke Anggita ya, bisa nggak dieksplor? Tadi ada sebuah statement yang menggelitik
bahwa tadi berapa anak muda ini, generasi ini mengalami kesehatan mental, ya, gangguan ya, artinya kesehatan mentalnya semakin berkurang. Bisa dideskripsikan atau bisa diberikan contoh kesehatan mental seperti apa yang nampak yang terjadi itu? Ya, mungkin di tahun lalu ya Pak, kita banyak mendengar mahasiswa di Jawa Tengah bunuh diri gitu. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 orang itu beritanya. Dan itu secara sangat nyata dan dekat dengan kita bahwa orang muda saat ini tuh mengalami masalah kesehatan mental. Dan sebenarnya banyak, secara sederhananya gini, orang muda saat ini mahasiswa ke atas ya seumuran saya lah. Misalnya seperti habis bangun tidur aja gitu. Pasti setiap bangun sudah terprovokasi nih karena masalah-masalah yang sebelumnya belum selesai. Saya bekerja seperti apa? Saya sebagai mahasiswa akan seperti apa nantinya ya? Kuliah saya seperti ini, nantinya saya akan menjadi seperti apa gitu. Dan itu sudah menjadi gangguan kesehatan mental orang muda saat ini gitu. Dan ini sangat urgensi. Itu kenapa kita juga harus sadar orang muda saat ini sudah memasuki Great Depression yang baru gitu. Bukan lagi hanya tentang soal duniawi, tapi ini soal kesehatan mental yang mungkin sangat menjadi signifikan juga berpengaruh terhadap yang lainnya gitu. Ada angkanya kira-kira Mbak Anggita, angkanya anggaplah 10 tahun yang lalu kesehatan mental anak muda kira-kira ada di kisaran berapa banyak atau berapa persen. Itu saat ini mungkin 3 tahun terakhir, anggaplah gitu ya, ada di angka berapa ya kesehatan mental ini penurunannya gitu ya, atau kenaikan daripada nggak sehatnya gitu ya? Ada angka nggak Mbak? Mungkin kalau untuk detail angka kesehatan mentalnya saya eksplorasi sendiri lagi Pak. Saya belum ini, tapi secara umumnya seperti itu. Gitu. Oke. Siap. Dan ini sebenarnya sudah menjadi angka juga sih Pak. Kita bicara soal data. Cuman untuk kenaikan dan penurunannya itu saya belum eksplor, belum bisa. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke. Nah, karena kebetulan saya bekerja di Yayasan Lingkungan Hidup, itu EcoCamp, dan ini menjadi sejalan dengan aspirasi saya dengan juga yayasan ini yang memperjuangkan nilai-nilai hidup ekologis. Ternyata setelah saya masuk, bukan berbicara soal impact-nya keluar, apa yang bisa saya kontribusikan keluar misalnya. Kalau kita lihat di sosmed ya, saat ini sangat banyak berbicara soal, ayo kita kumpulin sampah bareng-bareng banyak-banyak gitu. Ayo kita campaign soal food waste, bagaimana cara mengelola makanan yang tersisa gitu. Tapi di EcoCamp saya banyak belajar tentang ke diri saya sendiri. Saya adalah orang pertama yang bisa membawa perubahan untuk dunia ini. Caranya seperti apa? Nggak perlu muluk-muluk yang gede-gede gitu. Caranya sederhana, misalnya kita belanja ke supermarket gitu. Pasti setiap belanja kita dikasih plastik sebagai wadah belanja. Tapi cara saya untuk menanggulangi itu, saya membawa tote bag dari rumah untuk belanja. Kemudian minum di Starbucks atau di mana gitu. Saya menolak untuk menggunakan sedotan. Karena tanpa sedotan saya juga bisa minum. Dan itu salah satu cara sederhana sebenarnya. Dan saya banyak belajar dari EcoCamp gitu. Dan tujuan EcoCamp
saat ini itu ingin membangun dunia yang lebih ekologis dan berkelanjutan melalui gaya hidup yang sederhana dan membahagiakan. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan. Dari cara sederhana, kita bisa membawa perubahan yang berdampak untuk lingkungan. Kita nggak perlu bersuara banyak-banyak, kita ayo mulai dari diri sendiri. Kenapa kita harus memulai dari diri sendiri? Karena kita sendiri yang memberikan perubahan-perubahan ekologis tadi. Gitu. Nah, EcoCamp juga ada untuk orang muda. Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau bukan saya, siapa lagi gitu ya. Kalau bukan saya yang memulai perubahannya, bagaimana keadaan bumi kita ke depannya, dan bagaimana generasi di bawah saya bisa sadar bahwa ini adalah hal yang urgensi. Dan juga untuk generasi yang di atas saya, bagaimana orang tua juga bisa memahami kegelisahan dan kekhawatiran orang muda saat ini. Dan di EcoCamp juga ada pilar program yang mana di setiap kegiatannya, setiap programnya kita pasti memiliki 3 value ini. Yang salah satunya membangun karakter anak menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, berani dan berintegritas. Mungkin foto-fotonya di dalam slide juga bisa merepresentasikan gimana kegiatan-kegiatan ini bisa membangun karakter anak-anak gitu ya. Kemudian di EcoCamp juga membantu anak-anak untuk menumbuhkan kesadaran akan kebaikan alam yang tergerak untuk mencintai alam. Ya, contohnya kita berkebun, menanam bibit, kemudian kita bermain dengan alam, memberi makan maggot yang mana itu bisa berdampak sama tumbuhan, dan ini memicu kesadaran ekologis untuk anak-anak. Kemudian value fun learning. Jadi kita itu punya banyak metode pembelajaran yang seru dan menyenangkan, karena kalau misalnya kita memberi pembelajaran ke anak-anak dengan caranya seperti forum di kelas, seperti mereka sekolah, mereka nggak akan tertarik gitu. Jadi kita di sini punya metode yang fun. Ya, games-games tradisional misalnya kita kemas menjadi sebuah pembelajaran, bukan hanya mereka bermain. Jadi di dalam bermain juga mereka bisa belajar gitu. Nah, kalau programnya, kita di setiap tahunnya pasti ada program-program ini. Pertama itu ada anak alam. Ini tuh seperti summer camp yang mendukung perkembangan karakter dan membina nilai-nilai kehidupan ekologis sejak usia dini. Dan biasanya ini kita adain 3 hari 2 malam. Nah, ini boleh kita lihat. Dan ini akan running di bulan Juni nanti. Akan running. Karena biasanya summer camp itu kita adain saat anak-anak libur sekolah. Jadi liburnya diisi dengan camp yang bermanfaat dan bisa menambah kesadaran dan ilmu mereka. Jadi aktivitasnya kita belajar, bereksplorasi, juga bereksperimen di alam dengan cara yang sederhana, juga berpetualang di hutan kota, kebetulan kita dekat sama hutan Tahura, juga pertunjukan wayang. Di sini juga kita mau menyadarkan anak-anak tentang keberagaman budayanya juga supaya tidak lupa. Kemudian ada Kesatria Sambala. Ini sudah sekian generasi, karena program ini setiap tahunnya ada. Jadi ini adalah program pelatihan anak muda yang ingin melakukan sesuatu untuk bumi, yang ingin menyebarkan nilai-nilai kesadaran baru ke masyarakat.
Nah, biasanya ini adalah mahasiswa misalnya. Kemudian ada green leader. Green leader ini adalah para pemimpin, khususnya juga para pemimpin yang hijau, untuk yang memiliki kesadaran yang sama dengan EcoCamp tentang tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs. Jadi ini bukan hanya remaja, mahasiswa, tapi mereka yang sudah bekerja juga bisa, mereka yang sudah pensiun juga bisa, gitu. Dan pelatihan ini secara offline selama 11 hari diikuti dengan bimbingan online selama 3 bulan. Kemudian ada Forum Satria. Forum ini diadakan untuk menjadi ruang bicara, ruang mengeksplorasi, ruang berkreativitas, berinovasi untuk komunitas-komunitas orang muda, juga siapapun orang muda, dan berkumpul bersama mencari aspirasi, mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi, gitu. Kemudian Sasana Lokakarya Satria. Ini adalah lokakarya untuk para pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dan di sini lokakarya ini kita menerapkan 4 value, yaitu nilai-nilai hidup ekologis. Kalau di EcoCamp itu kita memiliki kebiasaan yang namanya noble silent. Jadi ini tuh waktu untuk kita berhenti sejenak dan kembali menyadari bahwa kita masih bisa menikmati alam. Kita masih hidup dan bisa merasakan apa yang bisa diberikan alam ke kita. Kemudian profesionalitas berkualitas. Kita juga mengajarkan orang muda ini untuk bekerja secara profesional dan juga memiliki kualitas yang militan, yang berkomitmen, gitu. Kemudian manajemen media sosial, karena ini sangat erat juga dengan generasi saya dan pastinya generasi yang akan datang. Jadi ini menjadi sebuah value yang utama juga. Kemudian pemenuhan SDGs dan ESDG, gitu. Oke, kalau untuk info lebih dalam dan info lebih luasnya lagi tentang EcoCamp boleh di-scan, Bapak Ibu. Oke. Kita buka dengan tanya jawab ya, diskusi ya, Mbak Anggita ya. Iya, boleh, Pak. Oke. Yuk, boleh di-stop share-nya dulu. Kita kembali ke mana? Ke wajah rame-rame nih ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anggita. Boleh Bapak Ibu semua ingin bertanya, silakan bisa dengan dibuka videonya. Bisa bertanya langsung. Atau ada yang masalah dengan wajah, boleh lewat chat. Yuk, silakan. Nah, Pak Sarbini. Malam, Pak Min. Malam. Yuk. Ya, saya Nardus dari Bekasi boleh Utara. di ada tampilannya wajahnya boleh Pak Nardus? Ya, Pak Min. Ya, oke. Ya, ini mungkin langsung to the point ya sama Bu Anggi kali ya, Bu. Ya, Pak ya. Posisi di mana Pak Nardus? Di Bekasi Utara, Pak Min. Oh, Bekasi Utara. Oke, baik. Yuk, silakan langsung Pak Nardus. Saya ini kan punya putra-putri yang orang bilang ini sekarang itu Gen Z ya. Iya. Nah, itu memang dengan majunya teknologi, mereka menganggap bahwa sekarang ini lebih tahu daripada orang-orang tua sekarang. Jadi kalau kita ada sedikit komunikasi masalah tentang
katakanlah pribadi gitu, itu selalu pasti ada sanggahan karena mereka dapat infonya dari media macam-macam, medsos, dari TikTok. Jadi sehingga kadang-kadang kita perlu apa ya? Jadi perlu banyak belajar juga, tapi kadang-kadang mereka melebih-lebihkan juga dari informasi yang mereka dapat. Nah, ini seperti ini enaknya bagaimana ya, Bu Anggi ya, dengan anak-anak yang Gen Z ini yang sudah merasa lebih banyak tahu lah dengan dunia sudah terbuka ini. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya Pak Nardus, ini berkaitan dengan topik agak ke lingkungan hidup itu ya, topiknya ya. Kira-kira akibat anak muda ini yang sangat menguasai teknologi ini dengan kaitannya lingkungan hidup apa Pak Nardus? Ya, salah satunya itu ya mungkin dengan apa ya namanya, apa istilahnya itu, dengan tidak peduli situasi ya, yang penting dari dirinya apa yang dia inginkan tercapai, tapi untuk kesadaran bahwa efek dengan kebiasaan hari-hari itu dia tidak akan pikirkan itu lagi gitu loh. Mungkin ini melihat dari anak saya lah mungkin ya. Ya. Bukan akibat dosa turunan bukan ya? Ini bapaknya ya, dulu begitu kali. Itu memang gara-gara dosanya Adam juga itu. Oke, Mbak Gita, silakan Mbak Gita, bisa dijawab tentunya sesuai dengan pemahamannya ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Nardus untuk pertanyaannya. Mungkin Gen Z ini juga bagian dari saya gitu ya. Saya melihatnya orang muda yang sepantaran dengan saya yang masa mudanya sangat rentan ya dengan segala faktor sebenarnya. Kita bisa bilang mungkin orang tua sekarang bisa bilang ini adalah faktor utamanya dari sosial media, tapi kita kalau misalnya ingin menelaah lebih dalam itu banyak faktor, Pak. Nah, mungkin kalau saya sendiri, bagaimananya, mungkin si anaknya sih kita boleh apa ya, berbicara. Kalau misalnya ngomong sama orang tua pasti kayak selalu bentrok gitu ya. Kalau alangkah baiknya nih anaknya diarahin untuk mengikuti sesuatu yang bisa lebih berdampak ke dirinya gitu. Jadi dia mempunyai value apa ya namanya, mempunyai mindset baru untuk dirinya sendiri. Kalau di EcoCamp, nah kayak yang saya jelasin tadi itu ada program Kesatria Sambala. Di situ tuh kita orang muda diajarin yang namanya Active Hope. Metode ini tuh, materi pembelajaran ini tuh mengajarkan kita bagaimana melihat sesuatu problem, baik yang di dalam diri kita atau yang di luar dari diri kita, itu melihat dari kacamata yang baru gitu. Jadi saya rasa ya sebenarnya ini yang seperti yang saya bilang tadi juga, ini yang sangat urgensi di Gen Z sekarang, di generasi saya dan juga di bawah saya, karena ini sangat berdampak kemanapun gitu. Baik. Mungkin bisa sedikit saya punya opini tentunya Mbak Agita buat Pak Nardus. Memang dunia sosmed jauh lebih gencar ketimbang komunikasi kita dengan anak gitu ya, kira-kira lah kalau kita orang tua itu dengan anak pasti dari segi kuantitas kita kalah dengan sosmed. Jadi kita coba ngitung dengan anak tuh berhubungan, berkomunikasi bisa berapa menit sih atau berapa jam sehari dari 24 jam itu. Sedangkan mereka berinteraksi dengan sosmed jauh lebih banyak. Nah, ini salah satu juga pemicu kenapa mereka bisa lebih percaya ke sosmed gitu ya. Sedangkan ke orang tua boleh dibilang kurang dipercaya, itu satu.
kedua juga perlu disadari juga bahwa sosmed yang ada berkeliaran itu ya secara umum, tentunya secara umum ya saya katakan 70% itu adalah hoax loh. Jadi bukan sebuah kebenaran, ya sebuah opini saja, dan belum tentu opini itu kan menjadi sebuah kebenaran itu ya. Nah, 70% hoax. Nah, pertanyaan adalah apakah yang kita terima itu yang 70 atau yang 30? Gitu. Nah, ini sebuah pembelajaran juga buat tentunya Pak Nardus ya. Dan ketiga, memang perlu disadari kemampuan apa ya, nalar, mindset itu ya, merasa bahwa ketika saya search dengan sosmed gitu ya, itu kan yang disebut dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan itu berbeda dengan pengalaman itu loh. Jadi kadang-kadang orang bisa banyak tahu tetapi belum tentu banyak bisa. Nah, ini yang perlu difahami. Kenapa? Nah, ini yang sering ketika saya memberikan pelatihan-pelatihan juga, orang-orang kan ada yang kadang-kadang sangat ego ya, egosentris. Ini saya nih sekolahnya di luar negeri loh. Wah, saya punya nilainya IPK sekian loh gitu ya. Title saya sabrak-abrak, sertifikat saya sabrak-abrak, kira-kira begitulah. Kan orang-orang macam begini tuh egosentrisnya terhadap pendidikan. Bahwa pendidikan itu sangat penting. Tetapi di lain pihak juga kita sangat juga sering mendengar di beberapa perusahaan mengatakan lain. Oh, saya ini pengalaman sudah 20 tahun. Saya sudah pengalaman 25 tahun. Saya pengalaman 20 tahun. Oh, sehingga lu Pak masih pakai celana monyet, gue udah cari duit. Nah, kira-kira kan begitu ya. Nah, ini orang-orang macam begini kan sebetulnya kan masuk di dalam egosentrisnya dalam hal pengalaman. Padahal dua hal tersebut, pengetahuan, ya pengetahuan tadi pendidikan dan pengalaman, itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, itu mesti selaras. Gitu. Pengetahuan adalah mengajak kita where we will go, mau kemana kita pergi. Sedangkan pengalaman adalah mengajak how we can do gitu. Bagaimana saya bisa bertindak. Nah, dua-dua ini kan mesti selaras gitu. Nah, mungkin Pak Nardus ini rasanya bersama anaknya ya, perlu juga untuk banyak dialog, frekuensi, kuantitas maupun kualitas dialog, dan setidak-tidaknya ini maunya orang tua. Nah, mungkin bisa juga kehadiran kali ini dengan adanya EcoCamp bisa juga dimasukkan ke dalam program-program yang ada di EcoCamp yang sifatnya adalah individual ya, Mbak Anggita ya. Karena ada beberapa program juga yang sifatnya adalah corporate ya. Kalau tadi saya lihat forum Green Leader itu kan kelihatan segmennya corporate ya, perusahaan ya. Iya. Betul ya. Tapi secara umum sih. Ya, secara umum. Jadi Tetapi kebanyakan pesertanya kan corporate ya. Karena leader. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam kesatria Satria Sambala ya. Nah, masuk program itu yang sifatnya individual. Ya, semoga Pak Nardus bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Saya lanjut. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Oh, Pak ini ya. Pak Pendeta Manurung. Ya, silakan, Pak. Boleh to the point. Selamat malam ya, Bang Gita ya. Saya bangga nih, anak-anak muda ya, peduli lingkungan. Tapi gini loh, Pak Mindiarto, masih sangat sedikit ya, Bang Gita ya, anak-anak muda, sangat-sangat sedikit peduli lingkungan. Malah sebaliknya, bukan peduli lingkungan, merusak lingkungan. Ya, ini 8 tahun ini kita terjun langsung nih di lingkungan. Ya, dampaknya udah besar. Jadi coba deh pulang deh ke kampung dulu, Bang, kita ke Medan. Nah, di sana banyak ya warna-warni perusak itu banyak di sana. Nah, ini kebetulan saya lagi turun nih ke desa-desa ya di Sumatera Utara. Jadi sekali nih ya Pak Mindiarto, kita lihat harus ada yang memang apa ya, saklek. Artinya saklek ini betul-betul radikal gitu untuk peduli lingkungan. Kalau hanya sebatas biasa-biasa saja, akan berhadapan dengan kerusakan global begitu. Nah, jadi kalau seperti saya ya, saya lawan tuh Pak Mindiarto, Bang Gita, yang besar-besar itu, ini saya sedang lawan. Kemarin saya
Saya mencoba mentobatkan orang yang kerjanya merusak lingkungan secara besar-besaran. Nah, jadi kita lihat ya anak muda sekarang lebih banyak mereka bagaimana ya, hanya hedonisme ya, hedonisme. Jadi akhirnya nanti yang terjadi ya yang sudah seperti terangkan tadi, terjatuhlah ke narkoba ya. Kemudian terjadi ini saya bilang nih Sumatera Utara nih Mbak kita ya, karena kebetulan kita 2 bulan ini juga lingkungan hidup dan HIV/AIDS meningkat tajam ini HIV/AIDS ya. Ini kebanyakan ini anak muda ya, jadi sangat ini. Jadi nanti dari Bandung, jangan cuma di Bandung mulu ya, turun ke apa peduli kampung halaman gitulah. Nah, kemarin kita di Jakarta jor-joran tuh ke RT RW. Nah, tapi kita lihat nih kampung halaman ini juga rupanya udah berantakan banget nih ya. Nah, jadi kasihan kita. Jadi saya mau tanya dulu nih Bang, kita kan itulah terjun nih lingkungan hidup ya. Kalau ada misalnya perusak besar-besaran tuh bagaimana tuh kalian hadapi dari EcoCamp ya? Apakah hanya ya kita bangga tuh ya mendidik anak-anak muda ya, ikutan ada tadi disiplin, cuma itu kita bangga itu. Tapi melihat dari jumlah besarnya tadi ya sekian juta anak muda, kalah kita. Apalagi seperti di Medan, makin panasnya bukan main. Datang saya di Medan, saya terpaksa ke Siantar nginapnya. Jadi Jakarta, Medan Siantar kita ini. Mungkin jadi pertanyaannya apa jadi Pak Manurung, pertanyaan yang ya, udah poinnya sama apa? Ya, artinya nanti Bang kita bagaimana memformulasi supaya gerakan ini semakin besar di antara anak muda, begitu ya. Oke, pertanyaannya jadi bagaimana peranan anak muda agar terjadi sebuah snowball effect lah, kira-kira begitu ya. Jadi supaya ini nanti ada kegiatannya. Nah, jadi kegiatan yang saling ya bisa kayak MLM lah, menguntungkan kayak di luar negeri kan itu untuk peduli lingkungan tuh pengolahan tuh semua dibuat jadi fungsi ekonomi, lingkungan yang berfungsi ekonomi, bukan lingkungan yang dirusak begitu. Nah, kasih apalah. Oke, Mbak Gita boleh langsung dijawab pertanyaan dari Pak Manurung. Yuk silakan, Mbak Gita. Oke, terima kasih Pak Manurung. Jujur, untuk keprihatinan saya sendiri terhadap lingkungan itu cukup dalam ya Pak. Jadi melihat banyaknya polahnya orang muda saat ini tuh memang menjadi sebuah yang sangat mengkhawatirkan gitu. Untuk membawa orang muda supaya berperan di lingkungan hidup itu, kalau di EcoCamp, karena kita adalah bentuknya yayasan, jadi kita itu lebih mengedukasi orang-orang mudanya. Nah, itu kenapa kita membuat pengedukasian, tapi metodenya dengan cara orang muda. Saya rasa untuk membangunkan orang muda dengan cara berkomunitas itu adalah cara yang sangat mudah ya saat ini, karena orang muda itu sangat ingin memiliki komunitas apa aja, dimulai dari komunitas apa aja, dari komunitas bersepeda, komunitas bermotor, kayak gitu-gitu. Nah, mereka-mereka inilah yang kita tarik untuk memulai membentuk kesadaran baru tentang lingkungan hidup kalau dari EcoCamp-nya sendiri. Oke, gitu. Mungkin bisa saya sedikit menambahi ya atau melengkapi begini, bahwa problem lingkungan hidup ini adalah saya katakan cukup kompleks dan sangat besar gitu ya. Nah, ada nggak sebuah organisasi yang mampu menyelesaikan masalah ini secara komprehensif gitu ya? Harus saya katakan jujur, mungkin belum ada saat ini yang bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Nah, EcoCamp dalam kaitan ini memilih di dalam program
peduli terhadap lingkungan hidup, memilih jalur, gitu. Jalur adalah yang sifatnya edukasi. Itu satu. Kalau nggak salah ya Mbak Anggita ya, tolong diperkoreksi. Iya, benar. Jalur edukasi. Edukasi di mana? Edukasinya adalah memotong perilaku-perilaku atau behavior yang kira-kira tidak ramah lingkungan. Ya, perilaku yang tidak ramah lingkungan. Contohnya tadi Mbak Anggita mengatakan, ya kalau beli minuman tidak akan minta sedotan lah kira-kira, toh tanpa sedotan pun masih bisa dinikmati, contoh kayak gitu. Kemudian bahkan juga pastornya di sana juga sebagai pembina pendiri juga, dia tidak akan beli makanan-makanan snack atau apapun yang bungkusnya dari plastik gitu, kira-kira begitulah. Nah, inilah kepedulian. Jadi lebih pada pilihan selain edukasi. Saya sebagai pelaku yang di depan. Jadi kita tidak kelihatan, tidak memilih jalan untuk frontal, membabi buta, bahkan kalau perlu bertengkar gitu ya dengan orang-orang yang merusak. Biarkan itu pekerjaan aparat lah, kira-kira begitulah. Ya begitu ya Mbak Anggita ya. Iya Pak, benar. Oke. Baik, saya berikan kesempatan kepada yang lain kalau ingin bertanya atau punya pandangan, punya pengalaman, silakan. Siapa nih? Pak Roni. Oh Pak Roni, silakan Pak Roni. Ya, selamat malam Pak Mindi Arto. Oh malam Pak Roni. Mbak Gita ya. Anggita. Ya, Boleh saya videonya, Roni. Pak Roni ya? Mbak Anggita tuh ingin lihat wajah Pak Roni, gantengnya seperti apa? Boleh share videonya. Ya maaf, ini saya lagi di luar. Oke. Jadi suaranya Pak bagus, Min sama Mbak Gita itu kurang terdengar ya. Jadi saya harus mengarahkan speaker ke dekat kuping saya baru agak kedengaran. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sebentar ya nanti ya. Pak Min, jadi saya tertarik ya. Saya dari Lions Club ini kebetulan juga ada program yang sama, yaitu peduli untuk lingkungan hidup. Nah, salah satunya programnya itu adalah Lions Go to School. Nah, ini untuk mengedukasi kepada sekolah-sekolah dasar, anak-anak sekolah dasar, ya, terutama untuk kepedulian terhadap pengelolaan sampah, ya. Jadi termasuk plastik itu harus bagaimana. Nah, ini tadi dari EcoCamp Mbak Gita menyebutkan ada fun learning ya. Jadi fun learning saya kira cocok sekali untuk edukasi kepada anak-anak. Nah, yang saya ingin tanyakan, EcoCamp apakah ada juga tersebar di sekitar Kota Malang sini? Sehingga mungkin bisa kita join activity untuk mengedukasi ke sekolah-sekolah soal lingkungan hidup ini. Kira-kira begitu ya, Pak Mindi. Siap. Mbak Gita mau langsung jawab atau gimana? Ini kebetulan Pak Roni posisi di Malang dan sekitarnya lah ya. Iya Pak, iya, betul, boleh. Di Malang. Boleh langsung saya jawab aja Pak. Baik. Silakan Mbak Gita. Ya, jadi kita EcoCamp ada beberapa cabang sebenarnya. Kalau terdekat dari Pak Roni yang di Malang itu ada di Jogja, Pak. Tapi saat ini pegiat di EcoCamp yang di Jogja itu sedang menjalankan studi, jadi sedikit tertunda. Sebenarnya kalau misalnya Pak Roni juga ingin terlibat di EcoCamp Yogyakarta, mungkin kita boleh ngobrol dari sini via Zoom ke manajer di sini supaya membantu EcoCamp juga. Begini Pak Roni, boleh saya sedikit melengkapi ya. Home base-nya EcoCamp memang ada di Bandung, Pak Roni. Iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan tim EcoCamp kalau ini butuh online ya, kita anak belajar selain lewat Zoom kita bisa memberikan sebuah pelatihan. Tetapi kalau memang dibutuhkan, bisa saja tim EcoCamp yang berangkat ke Malang untuk memberikan sebuah edukasi, gitu ya. Kalau dibutuhkan sifatnya adalah offline ya. Nah, ada program yang disebut dengan tadi forum Green Leader ya. Green Leader juga. Ya, forum Green Leader adalah kepada kepala sekolah, anggaplah para kepala sekolah atau beberapa sekolah, guru-guru, kita berikan sebuah pemahaman atau sebuah pemahaman ya tentang bagaimana kita seharusnya cinta lingkungan hidup, gitu ya.
kalau nggak salah tadi saya catat ada 11 hari offline ya. Jadi Yap. ada pendidikan 11 hari. Kemudian setelah diberikan pemaparan, pembekalan, akan didampingi selama 3 bulan secara offline ya. Online pemaparannya. Jadi setelah berikan pemaparan, kita akan diberikan juga, sorry terbalik ya. Offline-nya 11 hari ya, online-nya Offline 3 bulan ya. Iya, Pak. Oke, jadi begitu Pak Roni. Jadi offline-nya 11 hari kita Baik. berikan pembekalan. Setelah berikan pembekalan, kemudian kita lakukan pendampingan selama 3 bulan. Ya. Apa yang sudah dilakukan itu? Pak Roni bisa menjawab, Pak Roni? Ya, mungkin ya maaf ini saya juga lagi di luar ya, jadi suara saya juga ada suara-suara luar yang masuk ini. Oke. Gini Pak Mindi, mungkin saya kan dari grup PSMTI ini ya. Malang. PSMTI Malang ya. Betul. Nanti saya kontak melalui WA aja ya. Oke, Pak silakan. Mindi, ya. WA saya ada kan Pak di Mindi sana ya. posisi di mana? Posisi di Bandung juga. Kalau saya Jakarta, Oh kalau Pak Jakarta. Haji Bandung, tapi Ya. WA saya ada ya di PSMTI Malang ya. Oh ada. Ya. Pak Ya, Roni nanti bisa mencatat. baik. Ya, mungkin nanti kita bisa follow up lagi. Ya mudah-mudahan bisa kerjasama yang bagus ya antara EcoCamp dengan kami dari Lions Club ya. Oke. Ya, terima kasih sementara begitu Pak Mindi. Oke, terima kasih Pak Roni, sangat bisa membantu. Kebetulan besok Ya, saya akan ke siap. Bandung juga. Besok ke Bandung juga meluncur saya. Oh gitu ya. Bandung juga ada loh itu Lions Club Bandung Go Green. Dia tuh Iya, khusus iya. bergerak di ini di lingkungan hidup. Oke. Bandung Go Green. Boleh Pak Roni bantu ke Lion Club Bandungnya untuk hubungi ke Baik. EcoCamp Ya, nanti, Bandung dengan nah, Pastor nanti Ferry. saya dengan Pastor informasikan Ferry. ya. Ya. Baik. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dulu dengan di Malang. Siap. Mungkin nanti bisa lanjut ke yang lain-lain. Oke, Gitu ya terima Pak. kasih Pak Roni. Siap. Ya, terima kasih. Selamat malam, Malam. Mbak Gita. Selamat malam Pak Mindi. Roni. Ini ada yang raise hand, Pak Kianto. Pak Kianto, boleh Pak Kianto silakan. Ya, selamat malam. Selamat Kalau malam. saya izin live ya. Bu Gita dan Pak Mindiarto. Yeah. Mohon maaf ini kamera saya agak buram, jadi nggak kelihatan wajahnya. Ada screen ini aja, layarnya aja. Iya. Ya. Baik. Posisi di mana Pak Kianto? Saya di Jogja. Oh, Pak Kianto Jogja. Oke, siap. Ya. Saya alumni EcoCamp. Oh, Wah. Halo Pak Kianto. Halo, apa kabar? Main ke EcoCamp lagi Pak. Saya selalu kontak dengan Suster Christine. Oke. Dan dengan yang lain-lainnya. Bahkan kemarin ada teman yang anggota EcoCamp datang ke rumah untuk belajar ekoenzim. Ya. Ya. Ngomong-ngomong, saya juga di sini ada kelompok penggiat lingkungan hidup di kelompok Katolik namanya Laudato Si. Ya, oke. Ya, itu hampir semua program EcoCamp ada di programnya Laudato Si. Ya. Dan kami nggak mau ngomong doang, tapi juga beraktivitas, memberi contoh-contoh, memberi pelatihan-pelatihan, membagikan bibit tanaman, membantu merawatnya sampai tumbuh dengan baik. Karena biasanya orang nanam-nanam itu hanya suka nanamnya, nggak suka merawatnya. Ini yang jadi kelemahan kita semua. Setuju nggak itu Pak Gita dan Pak Indiarto? Program penanaman segala di mana-mana, tapi kok juru-juru ngerawat, ya ampun ya, kita bisa nanam tapi lupa merawatnya. Tapi terlepas dari itu semua, saya di kampus Universitas Atmajaya, kami juga sudah mencanangkan untuk menggapai Laudato Si itu namanya green, namanya pandangan hijaunya dari Paus Fransiskus, supaya umat Katolik peduli dengan lingkungan hidupnya. Siap. Itu. Nah, yang penting adalah perlu dipahami bersama kegiatan-kegiatan lingkungan hidup ini, seperti kata Pak Minjar tadi,
tidak ada satupun organisasi yang bisa komprehensif menanganinya. Karena ngomong-ngomong dengan berbagai pihak itu biasanya kita ini masih tergantung dengan pemerintah, tergantung dengan itu dan ini itu. Jadi selalu menunggu perintah, nunggu dawuh istilahnya. Iya, iya. Ya, jadi bahkan sekarang di Jogja ini sendiri kami sedang kewalahan menangani sampah karena TPA-nya ditutup. Lalu sudah ada TPA-TPA di desa-desa membangun TPA-TPA tapi terbatas kapasitasnya sehingga tidak dari TPA di desa itu bisa muncul aneka macam produk-produk yang hijau dari tadi yang ekoenzim, kompos, maggot, produk maggot dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tetap mengalami masalah yaitu beberapa tentang sampahnya sehingga masyarakat di Jogja itu mulai membakar sampahnya. Sehingga teman-teman kalau ke Jogja kalau mencium bau-bau sampah plastik, sampah daging, sampah di jalanan itu akan harap dimaklum karena TPA-nya tidak ada. Dan mungkin juga nanti akan bergelombang muncul TPA kasusnya akan merembet ke tempat-tempat yang lain seperti Bantar Gebang juga sudah terancam untuk ditutup dan lainnya. Sehingga yang sekarang ini masyarakat di Jogja dipaksa harus mengolah sampahnya sendiri. Udah ada usaha-usaha dari kami, ya, dari para penggiat-penggiat melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil, yang mau bertindak. Ya, sebagian besar dengan masalah kepraktisan, masalah macam-macam alasan, mereka kembali ke kebiasaan semula. Jadi lingkungan hidupnya adalah budaya, membangun budaya hidup. Tidak bisa hanya pengetahuan atau keterampilan, tapi budaya, kecintaan dan kesadaran, serta kemauan dan niat yang baik. Ya, seperti di EcoCamp itu juga meskipun sudah dilatih macam-macam, banyak yang mungkin akan kembali kebiasaan semula atau hanya sekedar pengetahuan seperti kata tadi Pak Windiarto, just tinggal pengetahuan saja atau dengan keterampilan, tapi saat di lapangan sendiri atau di rumah sendiri lupa. Karena apa? Yang kita hadapi, misalnya di rumah kita menghadapi istri, anak-anak, kalau nggak dilatih atau kita konsisten dengan kebiasaan kita, konsisten dan istilahnya berani beradu argumentasi, berani berkomunikasi, komunikasi terus-menerus akan gagal. Contoh kasus dari tempat-tempat kami, contohnya, tahun pertama pengelolaannya bagus, tahun kedua hancur. Karena apa? Ganti orang. Pernah kami alami membuat kompos, itu mesinnya sudah ada lengkap, tetapi begitu ganti pengurus, ganti orang, ganti semangatnya, jadi amburadul atau ambiar bahasa di kompor tuh. Jadi intinya adalah lingkungan hidupnya adalah membangun budaya dari keluarga, jadi keluarga orang tua harus memberi contoh dan macam-macamnya dan memberi dan bersedia gitu ya, mengambil plastik, milain plastik, dan yang pokoknya kita harus berani dan memberi contoh secara konsisten terus-menerus. Saya sendiri setiap kali ada kegiatan, rapat-rapat atau kumpulan selalu menyuarakan, yuk tidak pakai jangan pakai gelas plastik, jangan pakai gelas apalagi yang kertas kopi itu ya. Kertas kopi itu malah lebih bahaya ketimbang plastik. Saya ngomong, kalau plastik itu pemulung langsung ambil, tapi kalau gelas kopi nggak ada yang mau ngambil karena di situ ada plastiknya dan susah untuk daur ulang atau biaya daur ulangnya lebih tinggi. Nah, dan seperti diajaran di EcoCamp bahwa jejak karbonnya itu lebih tinggi yang justru yang kertas-kertas yang makan yang dilapisi plastik itu. Nah, jadi tapi dengan semangat yang terus-menerus menyuarakan dan memberi contoh,
yang sederhana, misalnya kalau pas rapat kita begitu selesai rapat kita berdiri ngambil mengambil atau keliling menerima sampah-sampah mereka. Lama-lama mereka ada yang ikut bergerak dan akhirnya sekarang sudah mulai tumbuh semangat untuk menggunakan gelas-gelas yang mau mencuci kembali. Istilah kami itu adalah sekarang yang jadi sampah banyak karena apa? Orang malas mencuci. Cuci piring, cuci gelas, habis pesta-pesta mesti milih yang plastik. Ya. Bahkan ada di tempat biara pun yang meneriakan Laudato Si atau green tapi tetap pakai, kalau ada yang minta plastik, nah ini dikasih. Ya, ini kan perlu penyadaran bahwa kadang-kadang orang-orang yang menyuarakan seringkali karena permintaan konsumen seringkali kalah. Jadi intinya adalah ayo kita terus-menerus budaya tak mengenal lelah ya, untuk memberikan contoh-contoh yang positif, yang ramah lingkungan seperti apa. Dan yang penting lagi buat saya adalah ini loh, bukan masalah plastik atau apa yang penting harus kita sadari, tapi bagaimana sampah-sampah ini kita bisa kelola dengan baik. Ya, seperti yang diajarkan di EcoCamp, semua barang pasti ada harganya, ada manfaatnya. Bahkan sampah pun pasti ada nilai-nilainya. Kayak ekoenzim itu kan bisa bermanfaat aneka macam. Kalau masih banyak yang hoax atau banyak yang hanya sekedar opini gitu ya Pak Min. Itu kami dari saya akademisi Pak Win. Itu terima kasih Pak Kianto. Terima kasih. Saya mencoba memberikan mencarikan hasil-hasil penelitian jurnal-jurnal yang sudah ada dan bagaimana realnya, dan kami mencoba juga untuk membuktikan benar nggak. Kalau sudah benar kami sampaikan. Gitu Pak. Itu supaya kita ada jembatan antara akademisi dan teman-teman yang sangat giat tapi mungkin kurang paham atau kurang mau membaca. Makasih, mungkin bermanfaat. Dan nanti kalau dari lain butuh, silahkan hubungi saya di Atma Jaya Yogyakarta. Laudato Si Atma Jaya. Ya, makasih. Ya bantu. Makasih. Makasih Pak Kianto. Pak Kianto, apakah sudah masuk ada di WA grupnya EcoCamp Bandung? Sudah Pak, Tomo Ferry selalu kontak saya. Oke, berarti ya sudah persoalan sudah terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Kianto. Jadi memang kalau saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Kianto adalah ya udah, memang lingkungan hidup ini masalah yang kompleks dan tidak pernah bisa selesai gitu. Kita bukan pesimis ya, tetapi perjuangan juga panjang. Maka mulailah dengan lingkungan terkecil. Dari diri sendiri, lingkungan terkecil adalah keluarga, maka masuk lagi ke lingkungan kerja, masuk lagi mungkin ke komunitas-komunitas. Begitu ya Pak Kianto ya. Mulai setuju Pak. Ya, jangan pernah putus asa. Iya Pak. Oke, baik Pak Kianto, makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat malam Ben. Ini mbahnya generasi muda yang. Ini anaknya juragannya ini Pak. Malam Pak Min, malam Pak Kianto, apa kabar? Ada juragannya ya. Oke. Apa kabar? Ya. Yuk, ada yang ingin bertanya nih? Ingin melengkapi? Atau... Tambahan aja Pak Min. Kenapa? Ya sedikit masukan kali ya, tambahan apa masukan atau apa namanya yang realita di lingkungan anak-anak aja Pak. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan di anak-anak Gen Z ini kan posisinya di sekolah itu banyak kegiatan juga. Jadi akhir-akhir ini saya lihat di lingkungan sekolah juga sudah tidak sehat Pak Min buat anak-anak, terutama anak-anak yang masih SMP ya. Iya. Sekolah sendiri bahkan mengubah dari lingkungannya itu dari hijau menjadi permanen seperti jadi putih, kuning, biru gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini sendiri sudah membuat tidak ada pedulinya dengan lingkungan mulai dari dini. Kalau kita secara mungkin dulu orang tua mungkin dulu menanam ubi, sekarang besok masih bisa dimanfaatkan. Kalau anak-anak sekarang ngomong begitu nggak masuk.
Jadi mungkin yang dibilang sangat darurat ya itu Pak Min. Anak sendiri di sekolah lingkungan itu ya istilahnya di pohon-pohon juga sudah tidak ada dan dimanfaatkan untuk pedagang-pedagang dan buat parkir-parkir juga karena semua sekarang kendaraan itu udah full buat anak-anak sekolah sendiri. Buat parkir sendiri aja sudah tidak bisa dikasih tempat kalau tidak dikasih lahan ya. Jadi lingkungan sekolah sendiri sudah tidak bisa ini ibaratnya tidak mendidik lah gitu Pak Min. Oke. Jadi itu udah nyata dan itu real dan itu sudah tidak bisa dipungkiri. Oke, jadi Begitu, memang Pak. antara lingkungan hidup dengan komersial itu saling tarik-tarikan, Pak ya. Saling Ya, tarik-tarikan, betul. memiliki kepentingan masing-masing. Nah, tinggal pertanyaan siapa aja yang kuat nariknya gitu loh. Kan kira-kira gitu. Siapa yang tenaganya lebih gede gitu. Ya kan, tinggal siapa yang tenaganya lebih gede gitu ya. Nah, saya harapkan Pak Nardus ini memiliki suara juga untuk membantu mengingatkan para pendidiknya di sana tentang betapa pentingnya lingkungan hidup. Kalau perlu ya dikenalkan ke EcoCamp, biar tim EcoCamp juga ikut terlibat membantu bagaimana kepedulian lingkungan hidup di sekolah-sekolah itu bisa terwujud sekurang-kurangnya di tempat anak-anaknya Pak Nardus lah. Ya, izin menanggapi ya Pak, menambahi gitu. Jadi benar yang dibilang Pak Min tadi, kita juga EcoCamp berkontribusi di segala kalangan ya Pak. Jadi kalau untuk kasus yang seperti ini tuh kita bisa mengadakan edukasinya ke guru-guru gitu. Jadi kalau contohnya kayak tahun ini tuh akan running di bulan September. Itu Green Leader khusus untuk mentraining guru-guru di sekolah gitu. Jadi ini bisa salah satu solusi supaya sekolahnya juga memiliki kesadaran tentang lingkungan hidup gitu. Begitu Pak. Oke, siap. Apa perlu kita akuisisi sekolahnya? Oke. Pak Nardus, kita tunggu Pak Nardus bantuannya juga Pak Nardus untuk terlibat aktif dan tidak perlu pantang menyerah. Artinya dengan lingkungan terkecil dari keluarga, Pak Nardus, Pak keluarga, lingkungan terkecil, komunitas pendidikan untuk terus terlibat dalam lingkungan hidup. Setidak-tidaknya EcoCamp siap untuk ikut berpartisipasi lah, ya. Marilah kita kembali ke jalan yang benar gitu. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar gitu. Bantu kami Pak anak mudanya supaya nggak menjadi langka lagi. Jadi jangan sampai Anggita tuh cuma satu-satunya aja manusia langka ini. Anak muda yang cinta lingkungan hidup cuma satu-satunya dia. Oke, ada lagi pertanyaan atau pernyataan, pengalaman? Boleh di sini. Ini di Malang nih Pak Sarbini. Bagaimana Malang? Katanya kalau ke sana udah nggak dingin lagi Malang. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Tadi ada Pak Rudi dari Malang juga ya. Nah, saya belum pernah ketemu Pak Rudi tapi. Ya kalau saya mengingat seperti yang dikatakan Mbak Gita tadi, saya mengingat di tahun 90-an. Itu pemilik jamu jago siapa Pak Min? Oh, jago Pak itu siapa sih? Yang ini yang seniman. Alah, sampai lupa. Berarti dia kurang nakal nih kelihatannya. Itu dia pernah ngomong di seminar di Surabaya, di seminar AMA Surabaya. Ya. Jaya Suprana, Pak. Jaya Suprana. Mengatakan bahwa Jaya Suprana betul. Dia mengatakan saya dan istri sudah menyatakan sepakat tidak memiliki anak. Nah, jadi pertanyaan, kenapa Pak alasannya? Jawaban dia karena kita sepakat tidak ingin melahirkan makhluk yang hidupnya nanti sengsara. Sengsara karena perubahan dunia, sengsara karena mulai pendidikan, jadi mulai sekolah SD sudah diajarin harus sekolah harus seperti ini, kan tersiksa itu. Saya jadi ingat kata-kata Pak Jaya Suprana di tahun 90-an. Ya, namun demikian yang disadari dan tidak disadari juga bahwa semuanya terjadi karena modernisasi ya, karena semuanya terlibat di dalam modernisasi
Modernisasi juga mengajarkan individualistis, juga mengajarkan di mana ambisi, juga mengajarkan teknologi, hanya juga industrialisasi. Gitu ya. Ya kalau sudah bicara industrialisasi sulit ya untuk mengatakan selaras dengan lingkungan hidup tuh praktis nggak memungkinkan. Gitu ya. Ya kalau kita kembali ngambil contoh yang sederhana yang masih dekat dengan kita, katakanlah masyarakat Baduy di Banten ya, itu Ya. mungkin anak mudanya nggak banyak yang stres itu. Mereka hidup santai gitu di hutan karena ada adat istiadat juga yang membentengi mereka. Mereka tidak sesetres anak-anak kota ya. Ya. Itu kenyataannya seperti itu ya. Kenapa ya? Karena tuntutan daripada lingkungan dan zaman ya. Ya ini kenyataannya, namun demikian upaya untuk bagaimana menjaga lingkungan dari sekitar kita itu tetap baik-baik aja dan tetap harus dilakukan karena itu sebuah upaya yang memungkinkan. Namun demikian suatu kenyataan juga itu seperti itu bahwa tidak memungkinkan kalau seandainya modernisasi yang berbasis lingkungan, walaupun slogannya ada, cuma saya nggak percaya itu akan terjadi. Gitu. Ya apapun itu. Ini semangatnya saya salut aja dari mereka yang memang sudah konsentrasi untuk menyemangati memelihara lingkungannya. Kalau saya justru orang-orang industri soalnya. Termasuk mungkin bagian merusak lingkungan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam, makasih Pak Sarbini. Terima kasih atas kejujurannya. Mbak Anggita, itu ada pertanyaan dari Pak Nardus. Mbak Anggita, apa boleh di-share nomor yang bisa dihubungi, mungkin bisa bantu koordinasi? Iya. Di flyer apakah ada? Enggak Pak, saya boleh share di chat room aja. Chat room Karena ya, kebetulan saya bagian humas di EcoCamp juga. Oke, baik. Kalau gitu ya, silakan di-share di grup. Terus Pak Kianto, yang dikatakan Jesu Pradiyo disampaikan juga oleh Ibu Shirley itu, dengar Ben, tentang kekhawatiran jeleknya lingkungan hidup yang akan dialami oleh anak-anaknya, sehingga beliau bergiat membangun EcoCamp. Ini butuh pengakuan yang jujur. Masih ingat Mas Ben Pak, ya, jawab Pak tuh, bener nggak tuh Mas Ben? Itu dijawab tuh. Masih ingat ya Pak Kianto, benar sekali. Benar, kalau jawaban panjangnya Bu Shelly tahu sendiri lah ya Pak Mindiarto, ceritanya sangat panjang dan legendaris pembangunan EcoCamp itu. Ya besok saya sampaikan lah kalau gitu. Ya, panggilannya Mother Tiger tuh. Mother Tiger. Mom Tiger. Mother Tigernya EcoCamp tuh. Oh iya. Tapi saya raja hutannya Pak. Pak Kianto saya raja hutannya, jadi tigernya sementara ini bye-bye aja. Itu profesornya fisika tuh Pak. Oke. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi atau di-sharingkan? Oke, Pak Roni boleh koordinasi. Oke, lihat di flyer bisa ya kalau kurang informasi. Kalau nggak ada mungkin dari Ben ini Ben bisa keynote yang bukan keynote ya, tapi lebih arah closing statement lah. Apa yang sudah dipaparkan Anggi, kemudian juga tadi yang sudah didengar melalui teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada keynote, bukan keynote, tapi lebih arah keyword ya, tentang lingkungan hidup, Ben. Ya, boleh Pak Min. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh hadirin yang mengikuti talk show malam ini ya. Ini benar-benar membawa harapan untuk kami anak muda. Dan tenang saja kalau tadi Pak Mindiarto bicara mengenai Anggita bukan satu-satunya, saya semakin senang justru mendengarnya bahwa setidaknya dari orang-orang yang hadir di sini pastinya akan menjamur idenya ke semua tempat lainnya. Dan justru bagi kita semua ya Gi yang berjuang di bidang yang sangat susah yang mungkin kadang dukungannya tidak terasa, acara-acara seperti ini sangat mendukung kami, sehingga kami ingin berterima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu dan
Justru disinilah terus dukung kami. Thank you so much, karena gak cuman ke kami saja, tetapi generasi setelah kami lah yang akan menikmati seluruh perjuangan yang kita lakukan mulai dari detik ini. Begitu. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Mindiarto dan Kak Anggi sendiri yang sudah mau berjuang malam-malam membicarakan mengenai suatu masalah yang cukup penting ya kita mulai sadari bersama. Thank you so much, Pak Min dan Anggi dan Thank you. semuanya. Thank you. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Setidak-tidaknya yang hadir saat ini adalah sosok-sosok yang sudah peduli dengan lingkungan hidup, dan lingkungan hidup ini akan menjadi bukan sebuah mimpi ya, tetapi bisa akan terwujud atau lebih baik sekurang-kurangnya. Akan selalu lebih baik lingkungan hidup kita ketika kita memiliki peran. Ya, peran di mana? Peran dari lingkungan terkecil kita lah, di dalam keluarga kita, di dalam kantor kita, di dalam komunitas kita. Mari kita kita gelorakan tentang betapa pentingnya peduli lingkungan hidup. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih kasih. Anggita, terima kasih Bene. Sampai jumpa besok Pak Min. Ya, Pak besok Min. ya. Oke. Thank you so Makasih, much. Pak Thank Kianto. you semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Min, Salam Ben Bu dan kita buat Ya. Pak Etoken. Beni. Pak Roni, semangat terus. Pak Roni, Pak Kianto ditunggu di Bandung besok. Gimana Pak Min? Ditunggu di Bandung besok. Oh, di Bandung ada acara lagi? Pak Roni. Iya, ini diundang Bu Shirley. Oh gitu. Iya. Iya. Mungkin kalau kita join lewat Zoom, oke lah. Nanti saya coba ya, Pak Min ya. Saya besok merapat sampai dengan hari Jumat. Oh gitu. Ya. Kita doakan sukses ya. Makasih. Ini Pak Min, Bu kita. Makasih. Mari saya close Ya. ya. Terima kasih Pak. Oke.